tujuan pertemuan hari ini. Kedengaran ya, jelas ya suaranya ya. Jelas, Ibu. Makasih, Bu. Oke, jadi gini, poin kita pertemuan kelas A dan kelas B ini pertama kita akan menentukan kepanitiaan. Kepanitiaan berkaitan kegiatan MAIS kita. Nah, untuk tema pastinya kemarin itu Ibu kan pernah usul temanya itu berkaitan personal branding, kemudian ada sustainable-nya berkaitan dengan sustainable-nya juga. Nah, kurang lebih ruang lingkup kegiatan itu ya berkaitan dengan MICE, ada meeting, insentif, exhibition, dan conference gitu ya. Nah nanti berkaitan dengan sumber dananya, nanti ada bantuan dari Prodi, tapi bukan 100% ya. Pokoknya ada bantuan dari Prodi, nah nanti kekurangannya itu kita bisa mencari seperti sponsor, terus kemudian kita buka apa namanya booth, nanti di situ kan biasanya ada biaya sewa ya. Biaya sewa untuk booth para peserta yang mengikuti nanti exhibitionnya gitu. Nah kemudian kalian lah mungkin waktu itu sih kakak-kakak kelas kalian tuh seperti misalnya kayak menjadi penonton bayaran gitu, terus atau apalah nggak tahu deh. Pokoknya kreatif berbagai macam cara untuk tambahan untuk dananya gitu. Nah oke, jadi nanti tentukan ketua kelasnya siapa, ketuanya siapa, ketua MAIS, kemudian finalisasi untuk temanya, tema MAIS-nya apa, karena kita harus bergerak lebih cepat. Karena tadi sempat Ibu diskusi dengan dari Prodi, itu arahannya paling lambat kegiatan kita itu pertengahan November. Pertengahan November. Nah, jadi kita udah mulai tema, kemudian susun kepanitiaan, kemudian nanti tempat atau lokasi penyelenggaraannya di mana, kemudian narasumbernya siapa, dan nanti bagaimana kita membuat packaging MICE-nya ini sehingga semua konsep atau semua dari meeting dan ininya semua terwakili dalam kegiatan kalian gitu, ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi udah mulai dibentuk ya tim acara, kemudian humas, bendahara, sekretaris. Nanti masing-masing dari divisi itu ada perwakilan kelas A dan kelas B-nya gitu ya. Pokoknya dibuat sedemikian dan pastikan yang ada di posisi itu juga yang memang bisa bekerja dan memberikan yang terbaik lah untuk kegiatan angkatan kalian. Oke, ada pertanyaan? Ibu maaf, ini udah kebentuk dari kelas A itu ada Sabil dan dari kelas B ada Nazar. Mungkin boleh ya Bu diskusi sekarang. Boleh, silakan. Boleh Sabil atau Nazar? Baik, terima kasih Alia atas kesempatannya dan terima kasih juga atas kesempatannya Bu Gunawaroh. Perkenalkan saya Ya, Sabil, silakan. pada akhirnya terpilih ya untuk menjadi ketua dari MAIS ini sendiri. Nah, di sini saya ada Mm-mm. beberapa topik bahasan Bu yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Terkait pertama anggaran mungkin ya tadi mungkin sudah sempat dijelaskan bahwasanya akan dapat bantuan dari Prodi. Nah, terus di sini saya pengen tanya Bu, kalau misalnya bentuk acaranya ini apakah kita harus melaksanakannya secara gratis atau kayak boleh ada uang pendaftarannya gitu Bu untuk Ada fee ya? Ada. oke Kalau gratis, oke lanjut dulu deh, lanjut. oke. Berarti ada ya Bu uang untuk pendaftarannya. Berarti ini lebih disesuaikan lagi dengan nanti pengeluaran kita juga gitu ya. Baik. Hmm. Mungkin Ibu boleh lanjutkan tadi ada apa Bu? Ya betul Ibu setuju. Memang tadi Ibu juga lupa. Bahkan kemarin tergantung juga narasumber kita dan tema acara kita ini. Kalau dia menjual, jadi kita enak juga untuk jual apa namanya registrasi gitu ya. Dan nanti jangan lupa juga ada sertifikat dari kegiatan kita ini ya. Nah, makanya kita tentukan temanya dulu. Jadi kita bisa tahu audiennya siapa gitu ya. Kemudian baru narasumbernya pastinya yang seperti Ibu awal katakan narasumbernya jangan tanggung-tanggung gitu sehingga orang juga menarik audiens untuk sebanyak mungkin kita bisa tarik untuk menjadi audiens di kegiatan kita gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Mm-mm. terkait pelaksanaan acara tadi ya Bu ya. Jika Ibu Pertengahan sebat November ya. Mm, mm. tanggal November ya Bu. Nah kalau misalkan Ya. kita Mm. paling lambat itu ternyata bisanya di akhir November gimana Bu? Di week keempat gitu.
Apakah masih Jangan, memungkinkan? jangan, jangan, jangan. Paling lambat di minggu ketiga. Paling lambat di minggu ketiga. Karena ini berkaitan dengan anggaran dari Prodi juga. Oh ya gini, yang pertama kita harus lakukan di minggu-minggu ini, kita harus sudah ada proposal yang kita akan ajukan ke Prodi, ya. Nah, proposal itu kan mungkin anggarannya itu ya apa ya? Pastinya sih nggak terlalu besar gitu, tapi nggak apa-apa di proposal kita ajukan aja sesuai memang kebutuhan sesuai dengan program kita gitu. Nanti yang di ACC berapa, selebihnya kita mau cari solusinya yang seperti tadi kita jual apa registrasinya berbayar gitu, kemudian kita kenakan biaya, misalnya ada yang mau apa itu ikut apa itu namanya bazar atau apa nanti tergantung dari kegiatan kita seperti apa. Nah itu kita bisa kenakan biaya gitu ya. Nah, terus nah terus nanti maaf maaf maaf. Nah, terus nanti apa namanya biasa ada sponsor. Nah, sponsor itu nanti kita bisa jadikan misalnya untuk apa ya macam-macam nanti tinggal panitia ya bagian panitia sponsor dan apa tuh sponsor dan apa biasanya mereka bisa bikin paket-paket gitu loh ya paket ini bisa nyumbang ini dapat ini bisa nyumbang ini dapat ini gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Berarti maksimal banget di minggu ketiga gitu ya, dari November. Ya, minggu Lalu ketiga. saya terkait pelaksanaannya lagi nih, Bu. Kalau misalnya dari Ibu sendiri itu ada nggak kayak misalkan acara ini harus satu hari aja atau kita bisa membuat rangkaian acara misal dari awalnya kita adain lomba dulu atau kayak gimana, Bu, kira-kira Ada apa? terkait Ada apa durasi. dulu? Misalnya di awal acara itu kita ngadain lomba dulu, baru nanti acara puncaknya baru conference gitu, atau ada spesifikasi khusus yang Ibu harus kita penuhi gitu untuk di sini. Enggak, sebenarnya sih outputnya itu yang tadi itu kita usahakan, tapi idenya seperti apa, kalian olah lagi ya. Misalnya kalau meetingnya itu sih otomatis sih udah pasti ada ya konferensinya. Mungkin dari konferensinya kan narasumber itu bisa ya dengan narasumber. Kemudian yang lalu-lalu sih kalau ibu buat itu dalam satu hari itu selesai kegiatannya. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kalian bisa membranding angkatan kalian berbeda dari yang sebelumnya, kalau ibu kan waktu itu ada masa COVID, macam-macam gitu. Jadi kita ada yang pernah ada online, pernah juga kita oh iya waktu itu kita yang online malah narasumbernya tuh Sandiaga Uno gitu. Nah, yang offline-nya itu kita waktu itu oke, offline-nya itu kita bikin di apa itu yang Aula Hatta ya? Bukan Aula Hatta. Dewi Sartika ya, Dewi Sartika yang tempat PKKMB. Nah, di Dewi Sartika itu kita dalam satu hari. Nah, di situ kita juga bikin waktu itu berkaitan dengan soft skill juga ya, public speaking apalah gitu. Nah, terus cuman di situ waktu itu kita dari pagi sampai sore. Nah, ada juga bazar-bazarnya. Terus ada juga waktu itu kita pernah satu kali bikin juga ada kegiatan itu UMKM. Nah, jadi kita nanti pilih tuh UMKM itu nanti dari segi apa gitu. Misalnya dari segi produknya, dari segi layout ininya apa layout apa namanya outletnya gitu atau dari segi pemasarannya nanti dari situ kompetisinya kita ambil dari peserta nggak tahu mungkin kalian ada ide nggak mungkin apa dari peserta yang waktu kemarin dari peserta yang ikut bazar ya nah kalau sekarang kalian nggak tahu mungkin idenya apa dulu nih bikin kompetisi apa kemarin kalau nggak salah ibu inget deh ada yang presentasi atau idenya tuh bikin ada apa ya yang berkaitan dengan sustainable atau apa gitu ya karya ilmiah atau apa boleh juga ada karya ilmiah nggak apa-apa dari sekarang sementara kalian progres ini itu tetap itu berjalan gitu kegiatan untuk seleksi kompetisi itu berjalan gitu nanti di ujung di pas hari hanya baru kita tampilkan pemenang-pemenang itu dan juga mereka mempresentasikan secara singkat itu ya. Ibu berikan kalian dulu deh ide-idenya seperti apa. Makanya sekreatif mungkin gitu. Ya, kalian kan pasti lebih kekinian dibanding dengan ibu kan gitu. Kalau ibu kan taunya oh dalam satu hari beres, tapi mungkin maksimal 2 hari atau mungkin rangkaiannya seperti tadi hari hanya satu hari saja gitu. Ya, Sabil. Baik, Bu, Oke, dimengerti, Bu. teman-teman yang lain. Sabil, mungkin kita bisa langsung tentukan aja apa. Ketuanya kalau dari kelas A, Sabil ya. Iya. Jadi untuk Nah, oke. kepemilikannya sendiri dari saya ini sebagai ketuanya, lalu nanti dari kelas B sudah ditentukan juga ketuanya, namun karena masa ketua ada 2 ketua, jadi kita bagi tugas saya menjadi ketua dan dari kelas B Nazar menjadi wakil saya gitu, Bu.
Iya, betul betul. Ya, betul. Pokoknya awal kalian tawarkan karena yang akan lebih bertanggung jawab lagi kalau misalnya kalian tawarkan dulu misalnya siapa yang bersedia. Biasanya kalau kita menyanggupi, kita pasti memiliki, kita udah merasa kita kompeten dan kita mampu. Tapi kalau enggak, berdasarkan pilihan teman-teman siapa yang bisa mewakili, yang bisa mumpuni di bidang itu, gitu ya. Tapi di awal tawarkan dulu siapa yang berkenal misalnya koordinator acara, koordinator humas, koordinator perkap, koordinator ini, koordinator itu, siapa dulu ditawarkan. Tapi kalau ternyata tidak ada muncul yang apa ya atas kesediaan pribadi gitu ya, langsung tunjuk aja siapa kira-kira yang mewakili dan yang mampu menghandle tugas dan tanggung jawab itu, gitu ya. Nanti di masing-masing keanggota divisi ini juga nanti ada penilaian dari koordinator ya, progres kontribusi masing-masing anggota dilaporkan ke Ibu setiap minggu ya. Baik, Bu. Menyinggung tentang kepanitiaan, Ibu. Karena kita di sini ada totalnya 76 mahasiswa gitu ya. Apakah semua mahasiswa itu akan menjadi Oke, panitia? hilang suaranya. Iya, Ibu. Itu tadi pertanyaan saya, apakah dari 76 mahasiswa ini akan harus menjadi panitia atau bagaimana, Bu? Harus apa? Ini bukan ada koordinator satu, yang lain dibagi misalnya bendahara, ada bendahara, wakil wakil satu, wakil dua gitu, sekretaris sekretaris satu, sekretaris dua gitu. Nanti tim acara koordinatornya siapa, anggotanya siapa, nanti dibagi-bagi lagi. Kan acara nanti yang menghubungi narasumber, yang ini, yang apa namanya venue-nya gitu. Nanti dibagi-bagi tugas. Semua harus terlibat dalam kegiatan ini sebagai anggota maupun sebagai koordinator atau sebagai apalah di susunan kepanitiaan itu harus ada namanya. Kalau enggak, nanti enggak ada nilainya gitu. Baik, Ya, Ibu. Mengerti sebanyak ya. A dan B ini harus berpartisipasi semua di dalam kegiatan ini, ya. Kan nanti Baik. dibagi-bagi. Oh, yang handle exhibition si A, ketuanya siapa exhibition, nanti koordinator ininya siapa-siapa gitu. Makanya dirapatkan dulu temanya seperti apa, baru kita bisa tuh bagi-bagi tugasnya siapa aja gitu. Baik, Ibu dimengerti. Lalu ini saya ingin tanya lagi terkait penilaian Ya, tadi ya. silakan. Kalau Ya. misalnya dari proyek ini sendiri gitu ya Bu, untuk dikatakan Hmm. lulus proyeknya, itu adakah indikator keberhasilannya Bu? Apakah eventnya itu harus kompleks atau hanya keberhasilan yang kayak kita berhasil melaksanakan event ini aja itu sudah menjadi indikator keberhasilan dari mata kuliah MAIS ini, Bu? Oh, harus sukses dong. Acaranya harus sukses. Misalnya target pesertanya berapa, ya kan? Acaranya berjalan lancar atau tidak. Makanya penting di kegiatan itu tidak hanya kita menyelenggarakan aja, tapi di berbagai aspek kita harus lakukan. Misalnya nanti di hari H harus ada video penayangan video K3, keselamatan, keamanan. Nah, itu harus ditayangkan. Misalnya ya. Terus kemudian narasumbernya itu sesuai nggak dengan materi kalian gitu ya. Terus outputnya nanti audiensnya kira-kira gimana. Nah dari situ kita harus kelihatan tuh. Misalnya kalau kalian nanti berkaitan dengan personal branding, nanti kan ada simulasi atau apa-apa gitu, atau ada kuis atau ada apa. Nah dapat nggak gitu si audiensnya ini materi yang disampaikan dengan yang diterima audiens itu sampai nggak gitu ya. Salah satunya aja seperti itu. Nah, di exhibitionnya kita lihat bukan asal-asal semua pedagang boleh bazar, tapi dilihat ada kriterianya gitu. Kelihatan apa produk-produknya. Oke. Baik Ibu, Nah, saya dari ingin peserta lagi juga Bu. ada peserta jangan nanti ujuk-ujuk manggil semua teman-teman kelas sehingga penuh, bukan begitu gitu. Tapi memang targetnya misalnya guru, ya udah berarti benar nggak pesertanya guru. Misalnya kita skala nasional, ternyata cuman Jakarta Timur aja, berarti bukan nasional gitu. Ya, tentukan dulu skalanya apa. Baik Bu. Ya kan ada Jadi, tuh misalnya conference internasional atau conference nasional gitu, ya. Nanti di seperti sorry Ibu putus potong-potong juga nih karena pas Ibu inget gitu langsung gitu ya. Oke? ya, tidak apa-apa Bu. Oke, namun saya masih ada beberapa ini juga ya Bu diskusi lagi terkait tadi kan Apa? sudah dikatakan bahwasanya indikatornya seperti itu. Berarti kita perlu membuat apakah output dari project ini juga akan dinilai LPJ-nya atau kayak gimana Bu? Apa? Oh Lambat ada. penanggulangan. Nanti selesai itu kalian ada harus buat laporan. Nanti kita evaluasi. Di terakhir kita ada evaluasi.
Ya, itu kan harus dilaporkan ke prodi juga, prodi ke fakultas. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Lalu di sini saya ingin melanjutkan diskusi terkait konsep acaranya, Bu. Karena sebenarnya dari PJA dan B serta panitia intinya juga sudah berdiskusi gitu ya dengan konsep acaranya. Di sini kami Oke, akan coba silakan. mengajukan terlebih dahulu ke IB untuk dinilai juga mungkin dievaluasi gitu ya. Yang pertama ini kami mengajukan kita akan mengadakan sebuah workshop, Bu. Jadi nanti workshopnya itu Hmm. mengombinasikan juga ide dari kelas A atau dan B gitu ya, yaitu personal branding dan table Ya. manner. Kenapa kita rasa Hmm. ini penting? Karena kan pertama ini align gitu ya dengan jurusan kita. Lalu juga personal branding ini pastinya juga bakal berguna banget untuk halayak banyak gitu ya. Jadi ini bisa terbuka untuk umum. Nah, untuk Hmm. ide yang pertama itu kira-kira dari Ibu adakah tanggapan atau apa ya? Apakah ide ini udah bisa dilaksanakan atau ada perlu ditambahkan lagi, Bu? Oke, itu personal branding tunggal atau ada lagi? Ada tambahannya apa gitu? Kalau dari konsep acara yang baru kami buat sih sebenarnya personal branding itu secara general dulu, Bu. Mungkin nanti kita akan spesifikasikan untuk pekerjaan administrasi atau kayak pekerjaan sebagai content creator gitu, Bu. Oh ya udah oke. Terus yang tadi ada table manner itu yang kedua maksudnya. Iya, jadi di workshopnya ini nanti mungkin kita akan bagi 2 hari kemungkinan atau nanti bisa di 1 hari. Workshopnya itu mereka langsung praktek gitu ya, Bu, dengan table manner. Jadi sebenarnya ini lebih segmented untuk anak-anak APD kalau yang table manner ini. Jadi harapannya kita bisa melibatkan APD angkatan Oh, 24, angkatan 25 oh juga jadi gitu. oke, jadi seakan-akan kalian ini penyelenggaranya nanti pesertanya khusus APD semester di bawah kalian berarti kan. Nah, nanti oke, Ibu baru ingat. Jadi kalau table manner-nya sendiri itu kan nanti ada praktek. Ada prakteknya juga kan? Nah, jadi kalau ada prakteknya berarti kegiatannya di luar kampus. Nah, untuk kegiatannya sendiri sebenarnya kita belum menentukan, Bu, dari venue-nya ya atau tempatnya gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak memungkinkan di UNJ, ya kita di luar kampus, Bu, gitu. Oke, karena kalau table manner itu, oh ya mungkin di nanti tapi lihat juga di aula latih, memungkinkan nggak kalau kita pasang round table berapa gitu ya. Oh ya, Ibu informasikan kembali ternyata dari fakultas, dari prodi tidak ada lagi kegiatan untuk table manner yang dana khusus untuk table manner ya. Jadi bagus juga kalau kalian membuat ini, wah itu banyak sekali yang tertarik, APD itu mahasiswanya tertarik, banyak yang akan tertarik untuk kegiatan table manner ini. Mungkin nggak hanya dari prodi kita, dari prodi lain pun akan tertarik. Makanya kita bikin kemasannya yang betul-betul menarik gitu. Kita memanggil narasumbernya siapa, kemudian nanti kan itu biasanya ada set menunya kan ya, langsung praktek gitu kan. Nah kita ngundang dari mana gitu, dari hotel mana yang bisa mungkin ke situ. Tapi kalau nggak bisa, kita harus ke mereka gitu. Tapi siapa tahu kalian nih jago-jago negosiasi ke beberapa hotel, ajak kerjasama gitu. Boleh dong gitu, mau masuk ke UNJ, syukur-syukur jadi CSR-nya mereka gitu kan gratis atau minimal bayarnya nggak terlalu tinggi lah gitu, nggak terlalu besar ya. Coba gerakan dulu teman-teman yang jago negosiasi atau mungkin ada yang network di hotel, keluarganya atau siapa yang bekerja di hotel yang mungkin F&B, bagian F&B. Nah itu bisa kita ajak kerjasama ya. Oke Ibu setuju tuh personal branding dan table manner, Oke, dicombine Bu. ya. Berarti udah Mm-mm. kalau misalkan dari Ibu setuju, untuk selanjutnya berarti kita tinggal mengembangkan konsep yang workshopnya itu aja ya, Bu, ya, biar lebih Oke, menjual Ibu gitu. setuju. Satu lagi, exhibitionnya kalian akan mengundang siapa? Oke, nah Mengadakan kalau exhibition nggak di workshop ini? nah Ibu di sini juga saya mau ajak diskusi Repot kalau atau gimana? misalkan Mm-mm. iya kalau misalkan Mm-mm. kita adain exhibition juga menurut saya itu akan mengurangi efektivitas dari acaranya sendiri, Bu, karena kan ini tuh Ya lebih terbagi-bagi ya untuk fokusnya ya. pelatihan gitu ya, Bu, dan dengan waktu yang Hmm. cukup singkat menurut saya itu kurang kurang menjual malah jadinya kalau misalkan kita banyak acara tapi hasilnya tuh malah setengah-setengah. Jadi kalau dari kami sendiri lebih enak nanti tuh benar-benar dieksekusi dengan baik workshopnya aja gitu ya, yaitu table manner dan Oke, personal brandingnya. Jadi nggak pakai exhibition gimana, Bu? oke, udah Ibu setuju udah fokus di personal branding dan table manner ya. Oke, setuju, setuju ya. Segera gerak nih ya. Kalau perlu sebelum minggu ini bisa nggak diusahakan proposal udah jadi? Oke, Bu. Jadi untuk timelinenya sendiri sebenarnya saya sudah menyiapkan, Bu. Kalau misalkan di minggu ini tuh kita rencananya mau ada rapat perdana dulu untuk nanti setelah ini kita akan coba bikin panitia, lalu kemungkinan progres proposal itu di minggu depan, Bu, di week keempat. Gimana?
Oke, minggu depan ya. Oke, oke, boleh, 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 boleh. Oke, Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, selanjutnya berarti saya ingin konfirmasi ulang terkait konsep acara kita ya Bu, yaitu konsep Ya. acara untuk APD MAIS ini, kita akan melaksanakan workshop saja, yaitu terdiri dari personal branding dan juga table manner ini yang akan kita undang mungkin dari hotel ataupun pembicara atau yang mempraktekkan itu yang profesional gitu ya Bu ya. Mm-mm. Oke, dari saya Narasumber, cukup jangan Bu, lupa narasumber itu setelah narasumbernya topik berarti. ditentukan, pilihan narasumbernya ya, karena menghubungi mereka, ya kalau 1 bulan takutnya mepet, kalau mereka yang super sibuk ya, mungkin ini kan kita masih masih ada lah ya 1 bulan setengah atau 2 bulan, mudah-mudahan masih lebih leluasa kita untuk menentukan narasumbernya ya, oke? Baik Ibu, terima kasih banyak. Lalu selanjutnya ini terakhir Bu, mungkin ya dari saya. Kan kita tadi sudah membuatnya rancangan juga. Nanti kalau misalkan tektokannya dengan Ibu gitu, mungkin progres update-nya atau apa ya progres harian dari kita tuh perlu dilaporkan secara apa ya Bu? Atau kayak biarkan kita berprogres terlebih dahulu, nanti Ibu tinggal lihat hasilnya atau kayak gimana kira-kira? Berprogres dulu, kalian harus ide dulu. Kalian misalnya berprogres dulu, Bu, ini kita ini gini-gini, kira-kira gimana, Bu? Oke nggak? Kalau oke lanjut, kalau nggak oke ada masukan, Bu, ada arahan, gitu. Selagi Ibu bilang oke, lanjut aja. Pasti kalau misal, tapi kalian harus update ke Ibu 1 minggu 1 kali minimal, ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Kalau dari saya mungkin Nah, cukup. jangan lupa juga nanti diperhati, ya, ya, ya udah terbentuk dulu deh, nanti baru Ibu lihat, ya. Baik Bu, terima kasih. Saya kembalikan lagi mungkin ke PJ. Oke, Sabil, tolong, ya. Oke Sabil, tolong teman-teman juga ya support Sabil. Pokoknya ini lakukan yang terbaik lah untuk angkatan kalian. Tapi Ibu percaya insya Allah bisa semuanya. Ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Aduh, kenceng ya. Oh ya mungkin Bu, ini saya melanjutkan dari pertanyaan wakil saya gitu ya Bu. Dari uh, kalau misalkan Ibu punya benchmark atau misalnya acara-acara yang Ibu ketahui tentang table manner atau personal branding itu kira-kira budgetnya sendiri ada di angka berapa ya Bu? Atau kayak kisarannya gitu untuk mengundang mereka? Ada Oke, koneksi nggak Ibu? kalau narasumber itu sebenarnya sih mereka udah tahu ya kalau untuk mahasiswa-mahasiswi itu eh mereka tahu lah harganya berapa gitu. Tapi kalau untuk komersil biasanya misalnya ya, kalau di luar itu, kalau ikut kelas-kelas personal branding itu kan 6 juta, ada yang sampai 12 juta gitu kan. Itu yang seperti John Robert Powers atau di Oki Asokawati gitu ya. Itu 6 juta ke atas yang memang udah ada nama. Nah, ya dikira-kira aja, tapi kan nggak hanya personal branding. Di situ ada, itu kalau nggak salah untuk 5 kali pertemuan tuh, 6-7 juta lah. Di situ udah table manner-nya, ada public speaking-nya, ada grooming-nya, kemudian ada grooming itu pakaian sama makeup ya. Nah, kemudian public speaking-nya 2 kali materi. Terus habis itu ada beberapa nanti ibu info deh. Kebetulan ibu ada sebenarnya materi untuk personal branding ya. Di situ juga ada table manner-nya gitu. Itu dengan 7 juta, 7 juta. Tapi kalau di Jalan Robert Power sendiri sampai 12 juta kalau nggak salah. Nah, tapi kalau untuk narasumbernya sendiri ya mungkin ya bisa lah dana dari Prodi bisa 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 memenuhi itu. Ibu nggak bisa sebut pastinya berapa-berapa, apalagi kita belum tahu nih narasumbernya siapa gitu. Ya, Baik tapi Bu, makanya terima alternatifnya beberapa aja. Kita jangan bergantung 1 atau 2. Kalau bisa lebih dari 2. Jadi kalau yang ini nggak masuk syaratnya, biasanya kan mereka mengirimkan syarat-syarat juga kan. Oh ya harus sekian, bicaranya sekian, terus kemudian biayanya sekian, banyak lah gitu. Nanti kita lihat kalau yang taruh rewel, kita lewat, kita skip aja. Cari yang memang benar-benar yang yang ingin memberikan ilmunya ke kalian gitu, ke mahasiswa, ke peserta gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Bu, kita susah nih menghubungi ini, tapi jangan langsung bilang susah, coba dulu. Nanti coba juga Ibu bantu gitu. Tapi jangan kayak ngandel atau ngarep, udahlah minta tolong Bu Muna aja. Jangan gitu juga gitu. Berusaha dulu, lebih bagus kan? Kalian akan lebih bangga kalau kalian bisa apa ya, mengundang atau apa ya kalian hasilkan sendiri gitu ya.
Oke, Ibu lupa Baik, nih Bu. kalau Ibu lagi di rumah sakit, suaranya agak kenceng. Oke ya, Oke, Bu. udah. Terima kasih. Berarti Oke. sekali lagi Bu mungkin ya, untuk nanti profil narasumber ataupun pembicaranya mungkin kita akan coba berkoordinasi juga gitu ya Bu dengan Ibu, apakah Ya, Ibu kirim ke siap Ibu atau ya. enggak Misalnya gitu. Bu, ini Bu, misalnya Bu, ini setelah kalian rapat nih, setelah kalian rapat finalnya kasih ke Ibu, informasikan ke Ibu. Misalnya Bu, temanya begini, Bu, strukturnya begini, Bu, narasumber kami ini Bu, alternatifnya Bu, latar belakangnya ini gitu. Kayak Putri Tanjung bagus juga, atau siapa? Kemarin Ibu sempat usul, cuman kan sekarang artis lagi disorot. Ibu bilang kalau mau menjual atau tidak, ini kan Ibu sekedar melihat aja. Kayak Verol gitu menjual apa enggak? Kalau nggak menjual ya jangan. Kalau Putri Tanjung bisa ya udah nggak apa-apa. Atau kemarin ada usulan Tom Lembong ya udah nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, dikoordinasikan aja dulu dengan teman-teman. Nanti keluar beberapa nama di ini aja. Nah, beberapa kandidat ya untuk narasumbernya gitu ya. Table manner juga kira-kira mau dari mana nih? Kita ngambil dari hotel sih lebih pastinya. Kalau enak narasumbernya dari atau misalnya public figure juga nggak apa-apa. Berarti untuk ininya sendiri pakap atau apa namanya untuk table manner sendiri kita bekerja sama dengan hotel saja gitu. Yang biasa menyelenggarakan itu atau yang pernah kita pakai itu seperti Aston, Swiss Bell gitu ya. Terus waktu itu yang di Bekasi apa ya? Terus kalau yang Jakarta Timur di sini ada ini nih, apa tuh yang Hotel Cempaka apa tuh? Akasia Hotel apa Cempaka Hotel gitulah gitu. Ya. Ya, tapi kalau dapat lagi Bu, enggak Bu, kita bisa dapat nih Bu, Kempinski kita bisa undang, wah bagus keren gitu. Atau Hyatt Bu, bisa kita undang, bagus lagi. Atau Four Seasons Bu, lah lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi jangan takut-takut, hubungin dulu yang benar-benar yang the big five gitu. Jadi kita jangan main skala kecil dulu, skala besar dulu. Masalah nanti kita dapatnya di middle ya nggak apa-apa gitu ya. Oke? Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya, sudah jelas. Oke, dilanjutkan saja ya, Ibu izin lip. Kalian lanjut aja ya, langsung diskusi. Kan ini masih sampai jam 12 masih bisa kan Zoom-nya? Ibu maaf izin tanya Bu, kalau misalkan Ya. kita buat WA grup satu angkatan sama Ibu, boleh nggak Bu? Boleh, nanti invite Ibu aja. Jadi Ibu melihat gimana progres di grup nanti. Oke, makasih Bu. Ibu sama Oke, izin kalau make sure ya. berarti untuk kelas minggu depan itu kita offline dan digabung sama kelas A juga ya, Bu? Nanti kita lihat dulu deh progres dari pertemuan akhir ini seperti apa ya. Sebenarnya Ibu udah booking kelas di SFD lantai 9 apa lantai 10 ya, yang kapasitasnya bisa 80 orang. Tapi baru booking ya, belum dapat informasi kita dapat tanggal berapa dan jam berapanya. Tapi mereka lagi usahakan, admin lagi usahakan untuk kita bisa gitu ya. Makanya kita lihat dulu progres dari pertemuan hari ini, nanti udah terbentuk seperti apa, nanti kita kondisikan lagi. Ternyata, oh Bu, kita memang harus offline. Coba Ibu sambil menunggu, biar kita bisa 80 ya, kurang lebih ini kita bisa offline gitu. Eh, di minggu depan itu coba Ibu pastikan lagi dari adminnya, karena mereka lagi usahakan informasi semalam itu dipakai untuk kelas gitu. Jadi mereka harus izin dulu ke beberapa dosen gitu ya. Oke? Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke ya, dikerjakan dulu yang sekarang dinikan oleh Sabil. Ya Sabil ya, minta bantu ya Sabil. Dan juga teman-teman juga lah harus saling support. Tadi juga dari wakil juga nih partisipasinya secepat mungkin lah buat proposalnya sehingga kita bisa action langsung gitu ya. Kalau proposal udah ada kan udah kelihatan kita mau bergerak ya. Oke ya, sama Ibu harus segera. Tadi Ibu dapat arahan dari Prodi juga untuk pengajuan dana segera gitu. Karena ada batas waktu, biasalah ya, mau akhir tahun ini ada keterbatasan dana dan juga udah mau tutup buku gitu. Ya, biar kita bisa diprioritas, biar kita agak ya dapat gedean dikit lah gitu. Oke? Oke ya, Ibu izin leave. Kalian silakan lanjut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih ya. Salam sehat semuanya.